Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Dayang. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Nah, tujuan pembelajaran dalam surat Al-Ma'un ini diharapkan siswa dapat membiasakan diri membaca surat Al-Ma'un dengan tartil. Siswa dapat membiasakan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna surat Al-Ma'un dengan benar. Siswa dapat memiliki sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna surat Al-Ma'un dengan benar. Siswa dapat menganalisis kalimat-kalimat yang terkandung dalam surat Al-Ma'un dengan benar. Siswa dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam surat Al-Ma'un dengan benar. Siswa dapat menunjukkan kalimat surat Al-Ma'un dengan tartil. Siswa dapat menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Ma'un, dan siswa dapat menyusun ayat-ayat surat Al-Ma'un secara berurutan. Nah, sebelum kita memulai belajar surat Al-Ma'un, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi ya wa rasula rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Kami ridhai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan aku pengertian yang baik. Nah, dalam surat Al-Ma'un kita akan belajar membaca lafaz Al-Ma'un, kandungan dalam surat Al-Ma'un, hikmah surat Al-Ma'un, dan keutamaan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un merupakan surat ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un ini turun bersama dengan surat sesudahnya, yaitu surat Al-Quraisy. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat pertama surat ini. Al-Ma'un artinya barang-barang berguna. Surat Al-Ma'un yang berjumlah 7 ayat ini diturunkan di kota Mekah. Dalam surat Al-Ma'un ini menjelaskan tentang sikap seorang pendusta agama yang menghardik anak yatim, bersikap ria, lalai-lalai dalam sholat, dan tidak meminjamkan barang-barang berguna kepada orang lain. Nah, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytal ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, setelah kita membaca surat Al-Ma'un, Bapak akan menjelaskan tentang kandungan yang terdapat dalam surat Al-Ma'un. Allah SWT mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah SWT sebagai berikut. Orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan pada mereka, hei anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan orang yang celaka, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, berbuat ria atau mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain dan mengharapkan pujian, dan orang yang enggan menolong dengan memberi bantuan yang berguna. Nah, sikap terpuji apa sajakah yang diambil dari surat Al-Ma'un? Sikap terpuji yang dapat diambil dari ayat di atas dan perlu kita amalkan ialah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun pada mereka. Bila kita yatim, maka berbuat yang santun terhadap sesama saudara yatim, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya atau kaya membantu orang yang tidak punya atau miskin. Sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikan, pasti beruntung. Hindari perbuatan ria yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya, misalnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Hendaklah memberi bantuan pada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang hikmah surat Al-Ma'un. Yang pertama, menyayangi anak yatim. Yang kedua, menyayangi orang miskin.
Yang ketiga, beribadah dengan niat ikhlas. Dan keempat, rajin bersedekah. Nah, selanjutnya, keutamaan membaca surat Al-Ma'un. Yang pertama, spirit, memberi makan pada orang miskin dan anak yatim. 2, sholat tepat waktu. Yang ketiga, senantiasa berbuat kebaikan. Yang keempat, ikhlas beramal. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini udah selesai. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu sesudah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bapak akhiri aja pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.